akan kebaikan Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and it calls my heart to be and come on. You make me come alive again. You make me come alive again. Dengan imanmu nyatakan, oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Come on. Gereja Tuhan sama-sama nyatakan, sing. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and it calls my heart to sing. Oh, you make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Come on. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Sebab Engkau baik, you are good Lord. You are good. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu. Sama-sama haleluya. Say oh. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. To the end, say oh. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. Are you ready, church? I praise you. Come on. Sing. Say you are good. You are good. You are good. You are good. Oh, you are good. You are good. You are good. Kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman. Masih semangat. Wah, saya masih sangat semangat teman-teman. Biar hari ini api Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala. Saya masih lihat ada yang masih belum bertepuk tangan nih. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga
lagi buat Tuhan kita. Nyatakan. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Tuhan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban termengalir kuasa-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, teman-teman. Saya mau kita nyanyi sama-sama ya. Kita bareng-bareng, ikutin saya. Oh 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 oh. One more time. Biar tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Oh, oh, oh. Biar kuasanya mengalir di tempat ini, amin. Amin. Come on to BMC, kita bersama nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap api. Kami menaikkan pujian Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, one. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya hari ini ada kuasa keajaiban Tuhan terjadi, Tuhan. Amin. Mari engkau yang percaya bersama dengan saya sorakan haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita hebat, amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kasih tos kanan kiri, katakan kamu hari ini luar biasa. Luar biasa. Oke. Silakan duduk bagi seluruh jemaat 2PM yang dikasihi Tuhan. Baik. Apakah dari siang hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali join di 2PM atau baru bergabung pertama kali dalam ibadah 2PM? Boleh dilambaikan tangannya, kita siap menyambut kalian dengan sukacita. Jika ada yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah 2PM pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, semuanya adalah jemaat yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Baik teman-teman, hari ini sedikit kesaksian kalau kami teman-teman 2PM kita dari pagi
baru saya melayani Tuhan, singer, WL dan juga choir. Dan sebuah sukacita kita bisa melayani Tuhan bersama-sama di masa muda kita ini. Kita bisa menuangkan apa yang menjadi talenta kita untuk bisa memberkati setiap jemaat Tuhan dan juga tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk bisa sampai hari ini tentunya nggak bisa sendiri ya teman-teman. Kita harus bisa berada dalam suatu wadah atau suatu komunitas yang bisa mendorong kita untuk maju. Nah di 2PM ini sendiri kita punya yang namanya Cool atau komunitas dewasa muda. Nah untuk bisa Cool sendiri pun kalian bisa langsung aja scan di bagian barcode QR yang udah ada di layar. Dan juga kalaupun teman-teman yang mau langsung bertanya-tanya bisa menghubungi ke tim kami atau usher kami yang pakai lanyard volunteer untuk bisa di follow up langsung. Bisa dilihat serunya pelayanan bareng di 2PM. Ini ada yang geng mama-mama muda. Oh enggak ada, mama muda udah berganti. Jadi sekarang geng Permut ya, yang di sini geng Permut. Lalu di sini juga ada salah satu Cool CSP ya dari Cool Sunter Paradise yang ini tuh diambil ketika mereka selesai Cool. Dan juga ada lagi suasana setiap akhir bulan kita ada yang namanya Coffee Lounge nih. Dan ini benar-benar setiap acara, setiap kegiatan yang diadakan oleh 2PM ini benar-benar dilakukan bersama-sama dari Cool untuk kita semua. Jadi buat kalian yang memang ingin tertanam dalam sebuah komunitas yang sehat, ayo aku ajak kita semua buat langsung aja tergabung di dalam Cool 2PM. Nah untuk selanjutnya teman-teman, karena tadi nih seperti yang udah sempat aku spill sedikit, kalau kita habis melayani Tuhan, kira-kira kita ngapain sih di ibadah raya tadi? Nah jadi di ibadah raya tadi ini kita mau menyampaikan sedikit apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya. Surat cintanya dari Tuhan nih melalui apa? Melalui pujian. Begitupun juga dengan kerinduan hati kita ya. Sekarang ini dunia semakin banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh jauh dari Tuhan. Bahkan kita juga mulai disibukkan sama kesibukan kita, pekerjaan, hubungan dan lain-lain. Tapi apakah kita sudah menyadari bahwa bagaimana hubungan kita saat ini sama Tuhan? Nah oleh karena itu teman-teman dengan segala kerendahan hati aku mau ngundang, mau ngajak buat kalian semua yang baru bergabung pertama kali di 2PM atau mungkin yang mau mengikuti kegiatan komunitas di 2PM dan punya teman-teman yang mau diajak juga untuk deeper atau lebih dalam lagi berjumpa Tuhan dalam mengikuti retreat kita. Nah retreat presence ini special price exclusive deal untuk hari ini aja. Jadi we have a good news, kalau teman-teman yang mendaftar retreat hari ini akan mendapatkan harga khusus dari 749.000 jadi 649.000 aja. Nah fasilitasnya apa aja sih? Fasilitasnya tentu akan dapat kendaraan untuk pergi ke tempat kita retreat, tempat kamar yang bagus, tempat tidur yang enak, empuk, dan tentunya juga makanan yang enak serta firman Tuhan yang enak. Nah firman Tuhan yang luar biasa dan membangun. Tentunya juga ya teman-teman, kita gak cuma akan sekedar ibadah aja gitu. Ibadah kita pasti akan menjadi ibadah yang luar biasa saat retreat nanti. Tadi waktu kita melakukan persembahan pujian, aku juga pribadi pun merasakan benar-benar hadirat Tuhan itu luar biasa. Dan aku percaya bahwa pasti nanti kita semua yang melayani, kita semua yang terlibat, kita semua yang akan datang retreat juga akan melayani dan juga dilayani lebih luar biasa lagi. Jadi langsung aja teman-teman bisa dengan cepet nih untuk gercep ya, amankan seat kalian untuk daftar di pendaftaran depan atau bisa scan barcode. Nah jadi jangan sampai ketinggalan, boleh ajak teman. Bagi young couple yang sudah menikah jangan khawatir, bisa mengajak pasangannya dan akan mendapatkan special price juga yaitu 750.000 untuk satu pasangan. Nah, satu orang, oke 750.000 itu satu orang, sorry. Oke untuk nextnya kita itu juga ada yang namanya kegiatan volunteers nih. Nah volunteer di 2PM tuh ngapain aja sih? Volunteer di 2PM tentunya seru banget ya, kita dikasih kesempatan buat bisa melayani Tuhan, bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani sebagai creative team, praise and worship team seperti teman-teman kita di depan, hospitality yang akan membantu melayani dan juga multimedia backstage, community, usher dan greeter. Dan ada satu lagi pelayanan di 2PM yang menurut aku ini berbeda banget sama pelayanan lain yaitu adanya pelayanan nursery. Nah, di nursery belakang ini itu banyak banget kakak-kakak ya, anti-anti yang setiap kali ibadah itu bersedia untuk anak mendidik ataupun
bermain sama anak-anak dari Bapak Ibu atau para dewasa muda, hot mommy, hot daddy yang masih muda. Jadi kalau misalnya mau tetap ikut ibadah 2 PM jam 2 siang, anaknya susah bangun pagi, boleh banget bisa diajak ke ibadah ini dan anaknya bisa dititipkan di belakang, akan ada kakak-kakak, anti yang mau melayani. Nah ini contoh kegiatannya ya tuh, ada yang umur 4 tahun udah bisa berdoa, terus kemarin juga 17-an rame banget katanya ya, sampai ada balon-balonan, ada permainan gitu dan setiap minggunya ada aktivitas-aktivitas seru lainnya lagi. Gitu. Nah untuk teman-teman semuanya, kita sebentar lagi juga mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan korban persembahan. Persembahan ini kita lakukan karena kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena apa yang kita terima saat ini tentu tidak akan sebanding dengan penebusan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari aku mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita bisa memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau begitu memberkati hidup kami dengan sempurna. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami sampai hari ini ya Bapa. Kami percaya bahwa apa yang akan kami berikan ini adalah sebuah bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang akan kami berikan ini bisa berguna untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun setiap pelayanan, untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan berkat daripada Tuhan sendiri. Kami akan memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami berikan, berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempercayakan bagi kami setiap ladang, setiap pekerjaan yang Engkau bisa izinkan kami kelola untuk kami bisa kembali memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menyambut dulu pembicara kita pada siang hari ini, yaitu ada Pastor Juliam. Boleh kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan saya juga mau ngajak kita semua untuk kembali lagi bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Let's worship Him together, let's prepare our heart and give the best. Setiap kita pasti hari ini merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, amin. Sedikit cerita tentang lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan, judulnya Home. Kalau saya boleh cerita, pertama kali saya mendengar lagu ini sekitar tahun 2016. Waktu itu saya masih beribadah di salah satu ibadah remaja di lantai 9 JTC. Pengalaman rohani saya, saat saya mendengar lagu ini luar biasa saudara. Hadirat Tuhan yang luar biasa mengalir. Saya ingat banget di hari itu ibadah yang harusnya cuma 1 jam jadi hampir 2 jam. Karena setiap anak muda yang hadir semua menyembah Tuhan. Dari situ saya mengambil suatu definisi bahwa hadirat Tuhan itu buat saya definisinya adalah rumah. Di mana saat kita bahagia pasti kita lari ke Tuhan. Tuhan aku senang banget nih hari ini. Thank you ya Tuhan. Pada saat kita sedih, kita lari ke Tuhan. Tuhan aku lagi sedih. Aku lagi butuh bantuan Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu gak jauh. Hadirat Tuhan itu deket banget dari kita. Caranya gimana sih kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Caranya adalah kita buka hati kita. Buka hati kita. Maka hadirat Tuhan akan kita rasakan dalam hidup kita. So, aku mau ngajak hari ini, kalau Tuhan sudah bekerja di tahun 2016 untuk kami dulu merasakan hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama juga akan bekerja hari ini untuk kita semua jemaat 2 PM akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Karena Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian. Your presence is our home, Lord. Thank you, Jesus. Sing home. Brings my defenses down. Oh, Jesus,
your arms. I'm running, running into your heart. Is my home. I'm running to you. I'm running, running, hands lifted high. I'm running, running, heart open wide. Your presence is my home. Mari sama-sama gereja Tuhan nyatakan, say I'm running, running into your arms. I'm running into your heart. Your presence is my home. I'm running, running, hands lifted high. I'm running, running, heart open wide. Your presence is my home. I'm running, running into your heart. Your presence is. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, mengalir Tuhan. I'm running, running, heart open. I'm running, running, heart open wide. Your presence is my home. Dengan tangan yang terangkat nyatakan, I'm running, running into your arms. I'm running, running into your heart. Your presence is my home. I'll run to you. I'm running, running, hands lifted high. I'm running, running, heart open. It's your presence, our home. Your presence is my home. Your presence, your presence is my home. Your presence, your presence is my home. 'Cause your presence is our home, Lord. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir dalam hidup kami, mengalir dalam hati kami. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kedamaian, kami temukan kesembuhan, Yesus. Your presence,
hadiratnya turun memenuhi setiap teman ini. Kami buka hati kami buka hati kami Tuhan. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Ini nyanyian baru setiap kami. Biar jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. One more time, sing. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Menyatakan bersama. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi nyatakan. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, your presence, Jesus. Oh
bersorak-sorai buat Tuhan yang lanjutkan. Haleluya. Bapa, hari ini Tuhan kami percaya bahwa hadirat-Mu lah Tuhan yang kami nanti-nantikan Tuhan. Hadirat-Mu lah Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Hadirat-Mu lah Tuhan yang akan membawa kami masuk jauh lebih dalam lagi Tuhan. Ke tempat di mana Engkau kami ingin tuju Bapa. Hari ini biarlah Tuhan Kau yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Kau yang puaskan kerinduan kami Tuhan. Kau yang jawab Bapa isi doa kami Tuhan. Berdoa Bapa biar it's not about solution God. It's not about methods God. Seringkali Tuhan ketika Engkau hadir Tuhan, semuanya selesai Tuhan. Mungkin tidak ada hal-hal konkret yang harus kita lakukan, tapi ada damai sejahtera Tuhan. Ada keyakinan, ada ketenangan bahwa we know that we are safe God. We know that we're gonna be alright Lord. So today God, I speak blessing bagi setiap dari kami yang mencari wajah-Mu, kami akan menemukan-Mu Tuhan. Kau akan menampakkan diri-Mu di hadapan kami. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Boleh kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara-saudara. Saya persilakan saudara untuk duduk. Thank you so much worship team. What an awesome worship guys. It's been amazing. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Juliam Chong. Saya dari Gereja The Cause. It's been a privilege for me untuk bisa melayani di tempat ini siang hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Yanto, an amazing pastor, amazing leader. Bagi saudara, saya baru pelayanan, baru full time, baru 13 tahun saudara-saudara. And for me, untuk melihat apa yang Dr. Yanto lakukan saudara-saudara di dalam pelayanannya, is very inspiring. Masih bekerja, masih membesarkan keluarganya, anak-anaknya, lalu juga memimpin gereja, mendirikan dan membangun pelayanan. My gosh, Superman saudara-saudara, is just another level, is inhumane. And I can see that juga di Pastor Eradi, my good friend. You guys are blessed, kalian begitu diberkati saudara-saudara, dipimpin oleh begitu banyak pemimpin yang luar biasa di tempat ini. Pastor Eradi, I've been watching him for many years. Agak nggak manusiawi juga ya kayaknya dia. Kerjaannya, kalau kalian tahu kesibukannya, kerjaannya, cara dia membesarkan keluarganya, lalu pelayanannya, saya nggak tahu deh, obatnya beli di mana, saya juga mau beli kayaknya. So anyway, shalom buat kalian semua, shalom dari keluarga besar kami, gereja kami, saudara-saudara. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman sederhana yang saya beri judul God who works behind the scenes. God who works behind the scenes, saudara-saudara. Saya ingin awali dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ke 6. Dikatakan demikian, ditulis oleh Daud, saudara-saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? I do not know about you. Tapi apa yang digumulkan dan apa yang ditanyakan oleh Daud, saudara-saudara, I can feel it. Ada momen-momen di dalam kehidupan kita, ketika kita begitu menantikan jawaban Tuhan, ketika kita begitu bingung, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Kita bertanya, kita berdoa, kita datang ke ibadah, tapi Tuhan diam. Tuhan gak ada. Kita bingung. Tuhan, ini kalau gak dijawab segera, gimana nasib kita? Kerjaan kita gimana? Kehidupan kita gimana? Pasangan kita gimana? What should I do, God? Tapi dia diam, saudara-saudara. Dan ini yang dirasakan Daud. Dia katakan, berapa lama lagi? Apakah engkau melupakan aku, Tuhan? Perasaan bahwa ketika dia menyembunyikan wajahnya, saudara-saudara,
Seakan-akan bahwa dia tidak lagi peduli akan kehidupan kita. Lalu dikatakan bahwa berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Yang membuat kita galau, saudara-saudara, yang membuat kita semakin frustrasi adalah kita semakin khawatir. And that's killing us. Kita gak bisa tidur, pikiran kita gak bisa berhenti. Terus menerus gitu yang kayak what if, where are you God? Mau gimana lagi Tuhan, saya udah ke gereja setiap minggu, bahkan kalau bisa gerejanya 7 hari. Saya ke gereja 7 hari. Saya semua komsel saya ikutin. Semua retret saya datengin. But yet you are not there. Udah lagu Spotify, playlist ya kan, udah sampai kita udah kayak ngawang-ngawang, mau tidur, kebangun lagi. Tuhan kayak masih belum jawab. Dia bilang berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Tisu mau berapa gulung lagi Tuhan? Udah habis begitu banyak, nangis. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Scholars mendefinisikan kata musuh, saudara-saudara. Betul ketika kehidupan Daud, dia adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan. Bahwa musuh-musuh banyak yang ingin menghancurkan kehidupan dia. Tapi scholars berkata bahwa musuh-musuh ini di dalam dunia modern saat ini. Bukan hanya berbicara tentang musuh secara fisik, saudara-saudara. Tapi juga musuh-musuh berbicara tentang keuangan saudara. Berbicara tentang kesehatan saudara. Berbicara tentang hubungan saudara. Berbicara tentang mimpi saudara, bahwa hal-hal baik yang seharusnya menjadi milik kita saat ini menjadi hal yang begitu jauh dan menjadi musuh akan kehidupan kita. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku, seakan-akan mereka lah yang berkuasa akan kehidupan kita. Lalu ayat ketiga Daud berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. I think we have to admit, terkadang permasalahan yang kita hadapi begitu dalam, saudara-saudara. Begitu berat, begitu kelam. Seakan-akan kematian bukanlah hal yang buruk. Seakan-akan opsi untuk mengakhiri kehidupan kita kelihatan lebih baik. I do not know about you. Tapi saya mengerti yang namanya depresi, saudara. Saya mengerti yang namanya ketika kita seakan-akan ditinggalkan sendiri. Seakan-akan bahwa tidak ada jawaban dan tidak ada solusi untuk langkah kehidupan kita. Bahwa kematian itu kok kayaknya lebih menarik. Coba biar mereka rasakan kalau saya sudah gak ada lagi. Coba biar mereka lihat gimana kalau misalnya saya gak ada. Apakah saya baru dihargai? Inilah yang Daud katakan, buatlah mataku bercahaya. Buatlah mataku bercahaya bukan hanya untuk menunjukkan kehidupan saudara-saudara, menjadi terang. Tapi dikatakan buatlah mataku bercahaya, artinya adalah God show me. Show yourself. Tunjukkan dirimu. Unveil. Singkapkanlah dirimu. Buatlah mataku bercahaya. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Tapi ada momen-momen di dalam kehidupan kita, kita tidak merasakan hal tersebut. Kita mulai bertanya dan kita mulai ragu akan Tuhan. Kita mempertanyakan seluruh janji Tuhan. Can you relate with this? Apakah saudara bisa merasakan apa yang Daud rasakan, saudara? Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Daud, apa yang terjadi. Tapi di ayat kelima, saudara-saudara, tiba-tiba dia berkata demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik padaku. Seandainya saudara-saudara, kita mempunyai iman yang sama seperti Daud, baru aja dia nanya Tuhan di mana di ayat pertama, ayat kedua, Tuhan tunjukkan wajahmu, tiba-tiba dia bilang, tapi aku percaya. Aku mau bersorak-sorai, aku mau bernyanyi. Puji-pujian adalah senjata kita, saudara-saudara. Puji-pujian adalah langkah iman kita, saudara-saudara. Puji-pujian dan berkata Tuhan, Engkau masih baik, haleluya. Itu adalah pondasi iman kita, saudara-saudara. Hari ini, saudara-saudara, I wanna show you from a story. Bahwa walaupun Tuhan seringkali tidak terlihat, saudara-saudara. Walaupun Tuhan seringkali terdiam, tersembunyi, saudara-saudara. Saya ingin menunjukkan sebuah cerita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupanmu dan kehidupan saya. Ada amin, saudara-saudara?
Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, ini sudah masuk ke tahun akhir di dalam perjalanan mereka di padang gurun, saudara-saudara. Yeriko sudah dekat. Mereka sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah tempat mereka terakhir tinggal yang cukup lama. Di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, hanya 3 kali saudara-saudara bangsa Israel menetap sekian lama, lebih lama saudara-saudara. Yang pertama mereka menetap cukup lama di Gunung Sinai. Di situ saudara-saudara tahu bahwa mereka menerima hukum Taurat dan banyak begitu ajaran akan Tuhan tentang peraturan ibadah saudara-saudara. Tempat kedua yang mereka menetap cukup lama adalah daerah Kadesh. Saudara mungkin pernah mendengar namanya Kadesh Barnea, saudara-saudara. Disitulah mereka menetap kurang lebih minimal 40 hari karena mereka mengirim 12 pengintai selama 40 hari untuk mengitari tanah perjanjian, saudara-saudara. Tempat kedua. Dan ini adalah tempat terakhir mereka yang menetap cukup lama, saudara-saudara. Sisanya sebentar, baru tidur, tinggal, jalan lagi. Di tempat yang terakhir ini mereka berkata bahwa mereka sudah menyampai di daerah Moab, dekat Yeriko, seberang sungai Yordan. Lalu Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Tahukah saudara, karena jumlah yang mereka miliki, orang-orang bisa benci saudara-saudara. Jadi jangan heran kalau misalnya saudara dibenci karena mayoritas, saudara-saudara. Jangan heran kalau kalian ketika melakukan sebuah movement, kalian menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang, saudara-saudara. Jangan heran, saudara-saudara. Inilah yang dialami oleh bangsa Moab. Luar biasa Tuhan kita bukan? Bangsa Israel bukanlah bangsa yang kuat, saudara-saudara. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun mereka menjadi budak dari bangsa Mesir. Dan mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari bangsa Mesir. Tapi selama 40 tahun saudara-saudara ketika mereka berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka diubahkan Tuhan menjadi bangsa yang ditakuti saudara-saudara. Hari ini jika saudara mendengar bahwa saudara tidak pantas, tidak layak, mungkin karena usia saudara, mungkin karena background saudara, mungkin karena latar belakang saudara, mungkin karena status pendidikan saudara, ketahuilah, with God, all things are possible. Bersama Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan semuanya walaupun kita mempunyai track record 400 tahun mereka adalah bangsa yang gagal. Tapi di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun, mereka sekarang menjadi bangsa yang disegani dan ditakuti saudara-saudara. Lalu dikatakan, berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Kemudian raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor. Untuk orang yang cadel, yang pelo, hati-hati baca ini. Karena nanti jadi Bileam bin B... saudara-saudara. Ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia. Dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah, kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripada aku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Tahukah saudara-saudara ini terjadi ketika bangsa Israel tidak tahu apa yang dilakukan oleh Balak, saudara-saudara. Mereka hanya tinggal menetap di dataran Moab. Mereka hanya diam, saudara-saudara. Tapi ada sebuah ketakutan yang akhirnya mencoba untuk menghancurkan bangsa ini. Seringkali saya rasa itu yang kita rasakan ketika kita tidak bisa melihat Tuhan. Ketika kita tidak bisa mendengar Tuhan. Ketika kita tidak yakin apa yang kita lakukan benar atau salah. Ketika seakan-akan Tuhan tersembunyi dan Tuhan terdiam, seringkali kita takut ada hal buruk yang akan menimpa kita. Kita takut keputusan yang kita ambil itu salah. Kita takut jalan yang akan kita lalui ini bukanlah jalan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak sedang melakukan apa-apa. Mereka hanya terdiam. Tapi ada sebuah niat buruk yang terjadi. Saudara mungkin pernah mendengar yang namanya Bileam, seorang nabi palsu, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mendengar nama Bileam dari cerita seorang nabi yang berbicara dengan
keledainya, saudara-saudara. Bahwa keledainya tiba-tiba berbicara. Jadi inilah Nabi Bileam yang dibawa. Lalu Balak memanggil Bileam dan kemudian Bileam pun datang pertama ke gunung namanya Bamoth Baal, saudara-saudara. Di gunung ini, Bileam lalu mempersembahkan korban bakaran, mendirikan altar. Dia lalu memanggil Tuhan bangsa Israel untuk mengutuk bangsa Israel, saudara-saudara. Sebuah penghinaan terbesar bagi bangsa yang Tuhannya sendiri ingin menghukum bangsa mereka. Tuhannya sendiri ingin menghancurkan bangsa tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Bileam, saudara-saudara, di Bamoth Baal, di gunung. Tahukah kenapa dia melakukannya di gunung? Karena sejak zaman dulu, mereka percaya bahwa gunung adalah lambang kekuatan, lambang spiritual dekat dengan Tuhan, lebih dekat ke surga. Maka itu seringkali kita kalau disuruh mencari ilmu, kita disuruh cari ke gunung, saudara-saudara. Kita retret ke? Enggak deh, bercanda ya. Kali itu bercanda kalau retret ke gunung. Ke gunung retret kenapa? Adem, saudara-saudara. Kalau di pantai kayaknya mau marah-marah gitu. Panas. Di Bamoth Baal dia lalu mendirikan altar, lalu dia mempersembahkan korban bakaran. Kemudian dia siap untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi di Bilangan 23 ayat 7 dikatakan demikian. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Tapi dia berkata, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? I do not know about you, saudara-saudara. Tapi knowing this truth, mengetahui perkataan ini, bahwa Tuhan tidak mungkin, saudara-saudara, menarik kembali berkat yang sudah Dia berikan kepada kehidupanmu, adalah sebuah ketenangan bagi saya. Dia katakan kalau Tuhannya saja tidak menyerapah, bagaimana mungkin saya mengutuk bangsa-bangsa ini? Hari ini saya mau katakan bahwa your blessing is irreversible, saudara-saudara. Berkat Tuhan atas kehidupanmu itu tidak dapat diputar balikan. The calling of God, panggilan Tuhan ke dalam kehidupanmu di kitab Roma, dikatakan is irrevocable, saudara-saudara. Itu tidak dapat ditarik kembali, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah menitahkan, Tuhan sudah memberkati, maka tidak ada satu pun, saudara-saudara, yang dapat menarik kembali berkat tersebut. Bahkan Tuhan pun tidak akan menarik kembali katanya tersebut. Haleluya. Di Bamoth Baal, ketika dia ingin mengutuk, bagaimana mungkin? Bangsa yang diberkati, bagaimana mungkin siapa yang dapat menyerapah mereka? Ketika Tuhannya sendiri tidak menyerapah, bagaimana mungkin kita bisa menyerapah? Hari ini jika engkau takut bahwa ada yang ingin berbuat jahat ke dalam kehidupanmu, peganglah janji Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman, tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya yang akan jatuh ke tanah dengan sia-sia. Bahwa setiap perkataannya akan jatuh dan terjadi seperti yang difirmankannya. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Balak melihat Nabi, panggilannya Bileam, bukannya melakukan dan mengutuk. Sebagai orang Chinese, kita bilangnya boceng li, ya kan? Rugi dagang nih gue. Saya udah bayar, dia datang, gak melakukannya. Jadi dia bilang, ayo mungkin gunung ini kurang bagus, kita pindah. Kita pindah ke gunung berikutnya. Lalu dia pindah ke gunung berikutnya yang bernama Gunung Pisgah, saudara-saudara. Di tempat yang kedua kembali, Bileam mendirikan altar, mempersembahkan korban bakaran, saudara-saudara. Di Gunung Pisgah ini, lalu dia katakan di ayat ke-18 Bilangan 23. Sekali lagi dia mengucapkan sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Ia bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel.
Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Sekali lagi saudara-saudara, Bileam berkata, siapakah kita? Kalau Tuhan sudah memberkati, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia bukan manusia. Dia gak mungkin menarik kembali ucapan berkatnya. Sekarang saya mulai mengerti yang dirasakan Daud, saudara-saudara. Ketika dia bertanya, di manakah Tuhan? Di mana engkau? Engkau tersembunyi, engkau tidak menjawab. Tapi ada pengharapan yang bisa kita pegang, saudara-saudara. Bukan ketika Tuhan berkata, tapi ketika kita bisa berpegang kepada kasih setia Tuhan bahwa dia bukanlah Allah yang berubah. Bahwa dia adalah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa ketika dia memberkati dan dia memberikan janji, maka dia pasti akan menepatinya, saudara-saudara. Dia bukan manusia, sehingga ia menyesal apa yang telah dia katakan. Dia bukan manusia sehingga dia menarik kembali, aduh, kalau aja saya tahu ya, saya berkati kehidupan dia, sekarang dia menjadi sombong, mendingan saya tidak berkati dari awal. Dia bukan manusia, saudara-saudara. Walaupun dia tahu isi hati kita, walaupun dia tahu arah kehidupan kita, nanti mungkin kita seakan-akan menjadi arogan atas berkat kehidupannya. Tapi dia tahu ada hal lebih besar di depan. Dia tidak akan menarik kembali berkat tersebut lalu dia menyesal. Seharusnya saya tidak berkati dia. Seharusnya saya tidak sembuhkan dia. Tuhan kita bukanlah manusia, saudara-saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. How good is our God. How amazing He is. Di bukit kedua ini, saudara-saudara, saya sangat suka dikatakan tidak ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Saudara pasti tahu arti nama Yakub adalah penipu. Penipu, saudara-saudara. Ini bukan hanya penipu biasa. Ini penipu yang pincang, saudara-saudara. Suatu hari Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, dengan Tuhan. Lalu pangkal pahanya diapain? Diplecokin bahasa kerennya, ya kan ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, diplecokin katanya. Jadi dia berbicara, ini adalah Yakub seorang penipu yang pincang, saudara-saudara. Seringkali kita merasa bahwa diri kita adalah Yakub. Seringkali ketika Tuhan memilih terdiam, ketika kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, seringkali tuduhan itu muncul dan berkata, kamu ini tidak pantas diberkati Tuhan. Kamu lihat kehidupanmu. Maka itu Tuhan tidak ingin menampakkan wajahnya. Maka itu Tuhan menjauh dari kehidupanmu. Tapi firman Tuhan melalui Balak, saudara-saudara, dikatakan tidak ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Tuhan berkata bahwa engkau is all lovely. Kidung Agung, saudara-saudara berkata, you are the fairest, engkau adalah yang paling putih. Tidak ditemukan cacat, tidak ada celah di dalam kehidupanmu. Itulah cara Tuhan memandang kehidupan saudara. Bangsa Israel tidak ngapa-ngapain, saudara-saudara. Bangsa Israel tidak sedang menyembah Tuhan. Bangsa Israel dikasihi karena mereka adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini jika saudara dipanggil anak-anak Tuhan, saudara dipanggil sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dan saudara merasa saudara belum melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ketahuilah tidak membuat Tuhan memandang saudara berbeda. Dia berkata, tidak kutengok kepincangan di antara keturunan Yakub, bahwa engkau sempurna dan engkau adalah anak yang kukasihi. Mungkin Tuhan terkesan terdiam, saudara-saudara, dan tidak terlihat. Tapi itu tidak mengganti identitas saudara, bahwa saudara bukan lagi anak di mata Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Dan saya suka dikatakan, karena raja ada di antara mereka. Raja, di dalam Alkitab ditulis huruf kapital R, saudara-saudara. Jadi ini berbicara tentang Yesus, saudara-saudara. Yesus belum lahir. Ini masih zaman Musa, perjanjian lama. Tapi dikatakan karena raja ada di antara mereka, maka itu dia tidak bisa menarik kembali, aku tidak menyesali berkat yang kuberikan. Hari ini saya mau katakan, inilah artinya saudara-saudara, bahwa saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam saudara. Bahwa raja ada di dalam dirimu, bahwa raja ada di tengah-tengahmu, maka itu dia tidak mungkin menyesali apa yang telah dia berkata kepada saudara. Inilah iman kita, saudara-saudara. Bukit pertama
bagaimana mungkin saya menyerapah? Bukit kedua, bagaimana mungkin Tuhan menarik kembali? Dia bukan manusia, karena dia melihat raja, tidak kutengok kepincangan. Balak bilang lagi, bocengli lagi nih. Udah 2 kali kita pindah gunung, masih gagal juga. Mungkin gunung ini kurang kuat. Pindah lagi saudara-saudara mereka ke gunung ketiga saudara-saudara. Yang bernama Gunung Peor saudara-saudara. Di tempat sana lagi. Kembali Bileam mempersembahkan korban bakaran. Kembali dia mendirikan altar. Lalu di Bilangan 24 ayat 8. Dikatakan demikian. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sekali lagi dia katakan, mereka bisa ada di tempat ini bukan karena kekuatan mereka. Bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang ditakuti bukan karena kegagahan mereka. Karena 400 tahun mereka tidak bisa meloloskan diri dari Mesir, saudara-saudara. Mengapa mereka berpikir sekarang tiba-tiba, saya tahu bagaimana caranya berperang. Lalu menjadi, kalau bukan Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka, saudara-saudara, maka mereka tidak mungkin bisa lolos dari Mesir, saudara-saudara. Inilah kehidupan saudara dan saya kalau bukan Tuhan yang memberkati dan ikut campur tangan di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Bagaimana mungkin, kita jujur-jujur saja, bagaimana mungkin kita bisa berada di posisi kita saat ini, saudara-saudara. Maka itu dikatakan Tuhan memberkati barang siapa yang memberkati mereka. Maka Tuhan akan berkati. Tahukah saudara-saudara, pertama kali Bileam dipanggil, dikatakan Balak berkata, nabi ini nabi luar biasa sakti. Karena siapapun yang dia berkati, pasti akan diberkati. Siapapun yang dia kutuk, pasti akan dikutuk. Tapi di tempat ini, dia berkati, diberkatilah orang yang memberkati engkau. Dia tidak mempunyai kuasa melawan Tuhan kita. Karena di Kejadian 12, pasal ayat 1-3. Saudara pernah dengar ini ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Dikatakanlah kepada Abram oleh Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Karena tidak ada kuasa, saudara-saudara, tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Tuhan kita. Ketika seorang nabi palsu berusaha mengambil posisi Tuhan dan menentukan nasib dari bangsa Israel, mereka tidak mempunyai kuasa dan hak, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Hari ini, saudara-saudara, apakah kekhawatiranmu? Apakah ketakutanmu? Hari ini apakah pergumulanmu? Hari ini apakah doa yang belum Tuhan jawab? Apakah saudara takut Tuhan tidak lagi memberkati engkau? Biarlah melalui firman ini saudara mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin menarik kembali setiap berkat dan setiap janji yang telah Dia berikan ke dalam kehidupan saudara. Dia tidak mungkin menarik kembali setiap panggilan yang telah Dia berikan ke dalam kehidupan saudara. Ada amin saudara-saudara? Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? Maka itu Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Maka itu saya mengerti Daud matanya menjadi bercahaya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia tidak pernah terdiam. Betul Dia tidak terlihat. Betul seakan-akan kita tidak bisa mendengar, tapi Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Seringkali kita berpikir kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak yang menjaga, kalau kita tidak bekerja, bagaimana mungkin kita berhasil? Tapi perasaan ini lebih sering didasari oleh ketakutan, saudara-saudara. Oleh kekhawatiran, bukan karena keyakinan, tapi karena ketakutan, saudara-saudara. Hari ini jika itu yang saudara rasakan, saya ingin ingatkan, kita tahu sekarang, setelah mendengar cerita ini kita tahu ternyata Tuhan
bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya punya sebuah statement bagi saudara. Unseen but not absent. Berapa minggu yang lalu, setiap hari Rabu di masa saya lebih santai, saya bisa mengantarkan anak saya sekolah, saudara-saudara. Anak saya baru kelas 2 SD, jadi saya, istri saya, dan anak saya, kita antar dia ke sekolah. Berapa minggu yang lalu, istri saya berkata, coba kamu lewat jalan yang sini. Jalannya jalan yang berbeda, saudara-saudara. Oke, saya nanya kenapa nggak lewat jalan yang situ. Saya pikir macet kah atau apa, dia bilang coba lewat jalan yang sini. Saya lewat jalan yang sini, saudara-saudara, jalan yang baru. Macet, biasa ya kalau sekolah ya. Yang punya anak tahu ya, nganterin anak sekolah luar biasa ya. Macet Jakarta kayaknya numpuk di satu tempat gitu kan ya. Macet. Anak saya baru umur 7 tahun, macet. Lalu istri saya bilang, nama anak saya Jedi. Jadi, kamu mau turun? Mau jalan? Anak saya bilang, mau. Oke. Turunlah anak saya. Tutup pintu, terus saya bingung. Kok istri saya masih di sini? Karena perjalanan masih kurang lebih 100 meter, saudara-saudara. 100 meter, nyebrangin jembatan ada kali, lalu nyebrang jalan lagi ada mobil, baru masuk ke sekolahnya. Saya nanya, kok kamu gak turun? Dia bisa. Hah? 7 tahun bisa nih jalan sendiri nih? Nyebrang kali nih? Bisa. Sebagai bapak yang protektif, iya kan? Di saat itu, saya kurang yakin dengan iman istri saya. Saya bilang, gimana kalau saya turun, kamu nyetir, saya temenin anak saya. Dia bilang, gak usah, bisa. Dan lebih luar biasanya lagi, saudara-saudara, ketika anak saya tutup pintunya, mobil di depan tiba-tiba kosong. Bisa jalan, saudara-saudara. Saya mau buka kaca, saya mau bilang, Jadi, naik lagi yuk. Papa anterin aja sampai ke depan gitu. Istri bilang, gak usah. Kamu jalan aja, tinggal aja. Hah? Syok, saudara-saudara. Sekali lagi sebagai bapak yang protektif, mau melangkah dalam iman, tapi ketar-ketir di dalam hati, ya kan ya. Saya nyetir pelan-pelan sambil ngeliatin terus. Kalau dia nyemplung ke kali, ya kan ya. Kalau dia nyemplung ke kali, saya udah siap nih. Saya langsung keluar, loncat, walaupun saya nggak tahu caranya berenang, ya kan ya. Saya mau siap tangkep gitu. Jalan gitu ya. Dia masih jalan, santai aja jalan, dia lari-lari dikit gitu kan ya. Ada spot kosong. Saya bilang ke istri saya, mohon maaf, saya nggak sekuat kamu. Saya parkir bentar ya. Parkir, ngeliatin kaca spion, ngeliatin terus dia jalan gitu saudara-saudara. Dia jalan, dia nyebrangin sungai, nyebrangin jembatan gitu kan ya. Lalu mobil kan, dia kan masih nyebrang jalan lagi. Tahu nggak yang dia ngelakuin gimana? Dia berhenti, dia begini. Sah, dahsyat saudara-saudara. Tapi yang saya mau katakan ini nih. Jadi nggak tahu saya masih ada. Jadi nggak tahu saya menunggu dan melihat setiap langkah dia, saudara-saudara. Jadi nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada mobil yang klakson atau bahkan nyenggol dia, saya udah mau pegang besi, saudara-saudara. Walaupun nggak ada besi, saya mau pegang. Saya udah siap lari, udah mau melindungi anak saya. Can you feel the love of a father, saudara-saudara? Dan ini yang saya mau katakan, he may be unseen, but he's not absent. Kalau Bapa yang di bumi, yang tidak mungkin memberikan batu bagi anaknya yang meminta roti, tidak mungkin memberikan ular bagi anaknya yang meminta ikan, terlebih Bapa kita di surga. Can you feel the love of Abba? Inilah Abba kita, saudara-saudara. Inilah Tuhan yang kita sembah. Saya boleh minta tim worship untuk naik. Judul God Who Works Behind the Scenes. Bukan saya yang bikin, saudara-saudara. Firman Tuhan di kitab Isaiah 45, verse 15, the Message Version, berkata demikian. Clearly, you are a God who works behind the scenes. God of Israel, Savior God. Clearly, sungguh nyata, Engkau Tuhan yang bekerja tidak terlihat. A God who works
behind the scenes. Firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tahukah saudara, jika saudara sedang takut, saudara sedang khawatir, cara menghadapinya bukan lebih banyak melakukan, bukan lebih banyak berusaha, lebih banyak menabung. Ya kan ya, takut keuangan. Siapa yang takut keuangan? Takut keuangan semakin pelit. Saya pernah di masa keuangan saya sulit, saya ribut sama istri saya karena dia beli martabak, saudara-saudara. Saya bilang, kamu beli martabak, ini bisa buat ongkos saya naik kereta 2 minggu ke depan bolak-balik. Mau jadi apa kamu? Ya kan seru kan ya kalau ribut ya. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Ketakutan kita bukan hilang dengan cara menyelamatkan atau menyimpan lebih banyak. Berusaha lebih banyak, bukan. Tapi di dalam Revelation seberapa sempurna kasih yang ada di atas kehidupan kita. Seorang anak bisa takut pada malam hari karena kegelapan. Seorang anak bisa teriak-teriak takut karena mungkin mau divaksin. Tapi ketika dia tahu ada seorang bapa hanya memeluk saudara-saudara, nggak ngomong apa-apa, lucunya ketakutan itu bisa hilang saudara-saudara. Tidak diberikan solusi, tidak diberikan jawaban. Sering kali dalam kehidupan kita, ketakutan saudara, kekhawatiran kita, bukan masalah jawaban atau bukan masalah metode saudara-saudara. Tapi kuncinya adalah saudara perlu mengetahui Bapa kita tidak mungkin meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Bapa kita tidak mungkin membiarkan anaknya tergeletak. Inilah jawaban saudara ketika saudara sedang menghadapi ketakutan. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Boleh kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala. Hari ini apakah kekhawatiran yang saudara miliki? Apakah pergumulan yang sedang saudara hadapi? Apakah ketakutan yang sedang berada di hadapan saudara? Yang menghantui pikiranmu setiap hari? Saudara tidak bisa tidur tenang, tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan saudara membutuhkan bantuan mungkin obat-obatan untuk tidur. Apakah saudara yang membuat saudara tidak berani untuk bekerja? Saudara tidak berani untuk melangkah. Dan setiap kali saudara berusaha membaca firman, saudara merenungkan firman-Nya, saudara datang ke gereja, saudara menyanyikan pujian, Tuhan seakan-akan terdiam. Tapi hari ini saudara-saudara, saya berdoa agar saudara bisa mengerti sebuah sisi dari Tuhan. Bahwa walaupun dia tidak terlihat, namun dia tetap ada di dalam kehidupanmu. The very reason, alasan mengapa saya tidak turun dari mobil saudara-saudara, waktu anak saya jalan sendiri. Alasan kenapa saya tidak menunjukkan diri saya di depan anak saya. Do you know why? Yang pertama saudara-saudara, because he was doing the right thing. Karena dia sedang berjalan dengan jalan yang benar. Mungkin saudara-saudara saat ini kalau Tuhan sedang terdiam, mungkin karena saudara sedang sebenarnya berada di jalan yang benar saudara-saudara. Just keep walking, keep believing, keep doing. Jangan ragu saudara-saudara, melangkah saja. Yang kedua saudara-saudara, karena I trust my son. Saat ini saya mau katakan kalau Tuhan seakan-akan sedang terdiam. Karena Tuhan percaya dengan judgment saudara. Tuhan percaya dengan keputusan saudara. Tuhan percaya dengan setiap langkah saudara. So keep believing. Karena Tuhan yang percayakan kehidupanmu, yang bisa membukakan pintu-pintu saudara. Tuhan yang sama, yang akan menutup pintu-pintu, yang akan mendatangkan mara bahaya ke dalam kehidupanmu. Karena Dia terlalu mengasihi kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sore hari ini luar biasa. Sebelum kita selesai ibadah, saya rasa kita sembah Tuhan lagi. Amin saudara-saudara.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Yes Lord Jesus, tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tangan kita sama-sama, saudara-saudara, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau pasti ada pengharapan. karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan imanmu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Hari ini kami disingkapkan sesuatu hal yang baru. Bahwa seperti Bapa yang baik, matamu tidak pernah lari dari kami Tuhan. Bahwa walaupun kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi Engkau selalu melihat kami. Bahwa walaupun terkadang kami tidak percaya kepada Engkau, tetapi Tuhan selalu pegang kendali. Kami bersyukur bahwa masa depan kami aman dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang personal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kiranya kami mulai berjalan sebagai anak yang mengerti kasih Bapa. Berjalan bukan dalam ketakutan, tetapi berjalan karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Juliam, biar Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan supaya keluarganya Tuhan jaga. Biar kiranya Tuhan pelayanannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kesehatannya Tuhan jaga juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GBI PRJ. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya gereja ini semakin hari semakin masuk ke dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kami mau mengucapkan berkat untuk Dr. Yanto, untuk segenap jajaran pemimpin yang ada. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan mereka selalu boleh sungguh-sungguh peka akan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, kalau jika ada saudara-saudara sini yang membutuhkan pekerjaan, bisa angkat tangan tinggi-tinggi kalau ada yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan supaya teman-teman kami yang sedang mengangkat tangan, Tuhan boleh berkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan adakan perbedaan di dalam hidupan mereka dibandingkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena mereka menyembah Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presence 23. Kami percaya bahwa retreat ini akan menjadi turning point buat banyak orang. Retreat ini akan menjadi pivotal moment buat banyak orang. Dan bahkan bagi kami Tuhan yang sudah mengenal Engkau, retreat ini akan menjadi momen di mana Tuhan kami sungguh-sungguh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang menyiapkannya, merencanakannya, bahkan bersusah payah untuk menggalang dana supaya kami bisa menikmati acara ini dengan harga yang sangat terjangkau. Tuhan berkati kami semua.
Karena kami tahu Tuhan, jeripayah kami tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya engkau berjalan di dalam terang pengharapannya yang sejati. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.